Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Perempuan ini hunna libasul lakum. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian. Makanya pantasnya seorang istri tak membuka aib-aib suaminya. Karena yang paling tahu suaminya itu seperti apa adalah istri. Kalau ada orang menurut orang itu baik, tapi kalau istrinya katanya istrinya tidak baik, berarti yang paling benar istrinya. Kalau menurut orang dia tidak baik, tapi menurut istrinya baik, dia adalah orang baik. Saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk menutupi kekurangan-kekurangannya. Semakin kenal dengan manusia, semakin tampak kekurangannya. Orang semakin kenal dengan Allah, semakin cinta kepada Allah. Saling memaafkan, saling toleransi. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 186, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Di sini kalimatnya pakai ibadi, hambaku. Jadi orang yang menjadi hamba Allah, dia selalu bersama dengan Allah. Jadi pertanyaan, Ustadz, saya akan rajin ibadah. Kenapa kok saya tidak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal tetangga saya tidak pernah ibadah kok diberikan kenikmatan. Kok saya yang rajin ibadah tidak diberikan kenikmatan? Nikmat yang paling nikmat adalah bersama dengan Allah. Nikmat paling nikmat adalah bersama dengan Allah. Ini sebagai orang yang beriman kita harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun. Jadi ketika kita selalu beribadah kepada Allah, kita diberikan nikmat oleh Allah, yaitu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kenapa kok harus bahagia saya kalau cuma bersama dengan Allah? Allah lah penguasa segalanya. Allah yang mampu memindahkan perputaran matahari. Allah lah yang mampu menghilangkan sinar rembulan. Allah lah yang mampu segalanya. Jadi kalau kita bersama dengan Allah, maka kita adalah orang yang paling kaya. Ustadz, gimana kalau saya butuh sesuatu? Minta saja pada Allah. Ingat ya kemarin, ya Allah, minta Pak, jangan ragu-ragu. Ustadz kan tak masuk akal. Justru karena tidak masuk akal kita sama Allah. Ustadz kok tidak dikabulkan oleh Allah? Ada sebuah hadis, seandainya orang-orang yang tak dikabulkan doanya itu tahu bahwasanya doanya itu tidak pernah ditolak oleh Allah, malah nanti akan diberikan nanti di akhirat. Ada orang yang berduyun-duyun pahalanya nanti, nanya, ya Allah, amalan apa ini? Padahal saya tidak pernah melakukan ini. Itulah doamu yang telah kau minta dulu, tapi tidak diberikan di dunia. Para sahabat ini berdoa dan Rasulullah juga berdoa. Insya Allah hafal semua doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Pertanyaannya, apakah Rasulullah kaya? Apakah sahabat kaya? Banyak sahabat yang tak kaya. Bahkan disebutkan para sahabat-sahabat Rasulullah ini yang zakat itu sedikit, Pak. Sebagian orang saja yang zakat. Kenapa? Karena hartanya sudah habis, tidak nunggu satu haul, tidak menunggu 1 tahun. Pertanyaannya, apakah sahabat ini tidak hasanah, tidak bahagia di dunia? Maksud Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia, bukan bahagia harta, Pak. Yang dimaksud adalah bahagia di dunia dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Makanya sahabat ini mentaati Allah, dia bahagia. Nah kan mau kita lain kan? Saya maksud Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kaya raya, hidup berfoya-foya, mati masuk surga, kan gini kan? Versi Guru Samia.
Jadi ubah. Yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia bahagia, itu bukan banyaknya harta. Tapi hasanah ini mau banyak harta atau tak banyak harta tetap hasanah. Kenapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa, di bulan puasa, ila nisaikum, ar-rafatsu ila nisaikum, bercampur dengan istri-istrimu. Maksudnya mencampuri mereka. Ayat ini turun menasahkan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam. Berupa diharamkannya mencampuri istri itu, begitu pula diharamkannya makan minum setelah waktu isya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka. Sindiran bahwa keduanya saling bergantung dan saling membutuhkan. Jadi Allah mengiaskan laki-laki dan perempuan, pasangan suami istri. Perempuan ini hunna libasul lakum. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian. Makanya pantasnya seorang istri tak membuka aib-aib suaminya. Karena yang paling tahu suaminya itu seperti apa adalah istrinya. Makanya kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian. Dan aku adalah orang yang baik terhadap keluarga saya. Kalau ada orang menurut orang itu baik, tapi kalau istrinya katanya istrinya tidak baik, berarti yang paling benar istrinya. Berarti dia hanya baik di depan saja, di belakang dia jahat. Tapi sebaliknya, kalau menurut orang dia tidak baik, tapi menurut istrinya baik, dia adalah orang baik. Yang dimaksud perempuan ini adalah penutup pakaian bagi si suami, yaitu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk menutupi kekurangan-kekurangannya. Jadi tak dibenarkan apabila si istri biasa nih bini ni tak sadar, aku pol bian, wah cerit, tak iya muntang laki ru ada cerit, ajar oh iya bener pada jadi pun pah muntang laki aja, wapi pak. Manusia ini sembunyi sampurna pak. Semakin kenal dengan manusia, semakin tampak kekurangannya. Ini bedanya ya. Orang semakin kenal dengan Allah, semakin cinta kepada Allah. Tapi semakin kenal dengan dunia, yang ada di dunia ini, semuanya. Semakin kenal dengan dunia, semakin kenal ke manusia, semakin kecewa. Pak. Sampean semakin kenal ke saya, padahal bakal kurang. Ustaz, Pak Libur. Aku aja terlalu berlebihan lain semuanya. Saya kenal sama Pak Hamdan, Aftar, Pak Ilung, semua. Semakin kenal, semakin tanpa kekurangannya. Ini manusia. Nah makanya yang bisa awet itu adalah saling memaafkan, saling toleransi. Suaminya sampean bagi yang perempuan ini bukan malaikat, jadi pasti ada kekurangan. Oleh karena itu kita ini dijadikan oleh Allah pasangan suami istri untuk saling menutupi. Maka ini pesan almarhum Abdul Hamid Bakir dulu ya, ini biasanya monsantre penyuanyar dinasehati sama beliau. Ini disampaikan kepada Ki Muhammad Samsul Arifin, kepada menantunya almarhum guru saya. Ariela kepada Nyi Halimah. Kalau tidak salah Nyi Halimah ini putri beliau dinikahkan umur 9 tahun. Ki Muhammad ini umur 15 kalau tidak salah. Dinikahkan. Nah, kemudian kata Ki Abdul Hamid Bakir ini Halimah kepada putri beliau, kepada Ki Muhammad, ariela Nah, kepada Ki Muhammad, Arya bini teman. Engkau reka tahu bagus. Artinya bagaimanapun caranya, saya tak tahu coba nih. Tutup sebaik mungkin saya tak temu kau rek. Nah, maka ini kaftar nah. Mau kasih bagian sepo-sepo, di keluarga lebih paham dengan saya. Orang yang keluarga ini benih tandi masalah. Wah banyak masalah. Kengkun ketinapa, nengi kamar cekcok, nengi luar senyum, mare kan. Nah, ini pinter berarti.
Tapi Fakhridun ini luar. Sekarang kan lain kan. Suaminya kikir, pahit upload video. Suamiku lagi marah pada saya. Viral lagi. Jadi bagaimana kita menjadi pakaian. Alimallahu annakum kuntum tahtanu. Allah mengetahui bahwa kamu akan berkhianat pada anfusakum, dirimu, atau mengkhianati dirimu dengan melakukan jima atau hubungan suami istri pada malam hari puasa. Hal itu pernah terjadi atas diri Umar dan lainnya. Lalu ia segera memberitahukannya kepada Nabi SAW. Fataba alaikum, maka Allah pun menerima taubat. yakni sebelum kamu bertaubat. Wa afa ankum fal'ana, dan dimaafkannya kamu. Fal'ana, maka sekarang, karena telah dihalalkannya bagimu. Jadi dulu diharamkan ya. Nah setelah ini dihalalkan. Karena telah dihalalkannya bagimu. Bashiruhunna, campurilah mereka itu. Wabtaghu, dan usahakanlah atau carilah. Ma kataballahu lakum, apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Artinya apa yang telah diperbolehkannya seperti bercampur atau mendapatkan anak. Wa kulu washrabu, dan makan minumlah sepanjang malam itu. Hatta yatabayyana, hingga nyata atau jelas. Lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Sampai kapan kita boleh makan dan berhubungan suami istri itu? Yaitu sampai hingga jelas nyata bagi kamu benang putih dari benang hitam berupa fajar siddiq. Jadi sebagai penjelasan bagi benang putih, sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang, yaitu berupa malam hari. Kemudian fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur warna hitam yang memanjang dengan dua buah garis berwarna putih atau hitam. Jadi fajar itu dikiaskan dengan tak ubahnya warna putih yang bercampur dengan warna hitam yang memanjang. Summa atimmus siyama, kemudian sempurnakanlah puasa itu dari waktu fajar ilal lail, sampai malam. Maksudnya, yang dimaksud dengan malam ini adalah masuknya malam dengan terbenamnya matahari. Nah, ini yang menjadi dalil. Masih ingat ya, yang dimaksud dengan Al-Qadar kemarin, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, malam kemuliaan, yang mana beribadah di malam itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, yang dimaksud dengan malam Al-Qadar itu, ini mohon maaf Pak, ini perhatikan. Yang dimaksud bukan toron di malam waktu tertentu. 12 malam misalnya toron. Tidak. Yang dimaksud malam Al-Qadar, jadi seluruh malamnya itu mulia. Paham ya? Seluruh malamnya itu mulia. Kapan dimulai malam? Ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan sejak sore. Setelah asar sudah masuk malam. Yang kedua, yang disebut malam adalah setelah terbenam matahari. Dalilnya ini, makanlah hatta summa atimmus siyama ilal lail, sampai malam. Kapan yang dimaksud malam di sini? Yaitu setelah terbenam matahari. Kemudian yang ketiga, yang disebut malam itu adalah setelah isya. Paham? Karena orang sholat qiyamul lail, sholat setelah maghrib itu masih bukan qiyamul lail. Kalau sudah selesai isya, qiyamul lail. Silahkan kita mau ngambil yang mana. Tapi lebih hati-hati, dan kita biar semakin semangat untuk amal soleh, kita ngambil saja. Kalau saya ngambilnya yang setelah asar. Jadi kalau orang ngasih buka puasa pas di malam itu, Pak, maka kena itu. Jadi satu orang yang dikasih makan itu pahalanya khairum min alfi syahri. Nah, tapi terus nanti coba aku udah beri maghrib mulu terus ke isya. Rasulullah ini adalah orang yang dermawan, tapi lebih dermawan lagi ketika sudah masuk bulan puasa. Mau kayak beri lagi lancang umur bisa niat dari makan Pak.
Ya Allah mungkin paringan panjang umur terus abu gak noreng sa mekasan. Nah, karena ada sebuah riwayat menyebutkan nanti akan ada orang yang takjub dengan amalnya, padahal dia tidak melakukan amal. Ternyata kenapa? Karena dia mempunyai niat yang sangat luar biasa. Ya Allah, mantar belanjang umur ya Allah, bulan pas makin teronang ngebukan orang yang semekasan. Ajak guntung boleh seluruh Indonesia. Bukan tanah apa bang? Bukan niat ya kan? Perkara beri berdoa bacaan Allah, sebenarnya apa nih ya? Nah, jadi mau niat ini cek guntung. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu campuri mereka. Maksudnya istri-istri kamu itu wa antum akifuna, sedang kamu beriktikaf atau bermukim dengan niat iktikaf. Fil masajid, di dalam masjid-masjid. Silka hududullah, itulah yakni hukum-hukum yang telah disebutkan tadi. Hududullahi, larangan-larangan Allah yang telah digariskannya bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Kalimat ini lebih mengesankan diri, jangan kamu melanggarnya. Yang diucapkan pada ayat yang lain, kadzalika, demikianlah sebagaimana telah dinyatakannya bagi kamu apa yang telah disebutkan itu. Yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia supaya mereka bertakwa. Maksudnya menjauhi barang larangannya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu, artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain. Bil batili, dengan jalan yang batil. Maksudnya jalan yang haram menurut syarak, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain. Jadi jangan pernah makan yang haram. Wa tudlu biha, dan janganlah kamu bawa atau ajukan biha, ya artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap. Jadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tudlu biha, yaitu mengajukan ke sebuah pengadilan dan disertakan uang suap. Makinnya ke akhir zaman. Calonan apa mungkin mendadak bisa Pak? Bisa Pak Ilung, tak bisa Pak Ilung. Repot. Ya, ini Pak, karena umat Rasulullah sarang Allah ini paringin sebitak tahun cuman. Anak paling tak bit itunya. Cek reng repot makin. Ngatur misalnya. Ngatur jauh-jauh, ngatur Pamekasan supaya menjadi negara yang kabupaten yang maju, yang adil. Dia besena. Aduh. Visi ben misi mun tidak visi tak bisa. Mencari perselamat apa ini fitnah. Min amwalin nasi ilal hukami litakulu fariqa, kepada hakim-hakim agar kamu dapat memakan dengan jalan tuntutan di pengadilan. Min amwalin nasi, harta manusia yang bercampur, sebagian harta manusia yang bercampur, bil ismi wa antum ta'lamun, dengan dosa padahal kamu mengetahui bahwa kamu berbuat kekeliruan.